Asisten Liu, kau pasti sangat lelah. Ini kubelikan teh susu untukmu. Terima kasih Nona Xia. Nanheng ada di dalam? Ya, dia sedang sibuk. Mungkin tidak bisa menemuimu. Ini sudah siang, dia pasti lapar. Aku mau mengajaknya makan siang. Tapi Pak Seng tidak mau makan siang denganmu. Nanheng, mau makan siang bersama? Xiaolu, sudah ku bilang aku punya pacar. 6 tahun yang lalu, saat kau mengantar aku yang sedang mabuk pulang, kau bertemu dengan Lingxi dan bilang kalau kau adalah pacarku. Apakah itu benar? Ya Lingxi yang memberitahumu. Apakah dia harus diam saja dan membiarkanmu bilang kepada semua orang kalau kau adalah pacarku? Kenapa aku tidak bisa menjadi pacarmu? Kita berdua tumbuh besar bersama. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kedua orang tuamu juga mau kita berdua menikah. Xiaolu, mereka berdua hanya bercanda karena kita masih kecil. Aku hanya menganggapmu sebagai adikku. Kalau kau masih keras kepala, mungkin kita tidak bisa menjadi teman lagi. Tidak bisa. Kau adalah milikku. Kau tidak boleh direbut oleh Ye Lingxi. Nanheng, aku sangat menyukaimu. Apakah kau tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadapku? Kau menyukaiku? Kau mengejarku beberapa saat setelah kutolak. Kau pergi ke luar negeri dan tidak pulang lagi. Setelah Lingxi muncul, kau baru pulang untuk merebutku? Nanheng, Lingxi menghilang selama 6 tahun. Aku mencarinya selama 6 tahun. Aku tidak pernah menyerah sama sekali. Itulah cintaku terhadapnya. Selama 6 tahun itu, Feng Yu yang selalu berada di sisi Lingxi, walaupun Lingxi tidak ada perasaan apa-apa terhadapnya, tapi yang ditunjukkan oleh Feng Yu adalah rasa cinta. Sementara kau, Xiaolu, apakah kau sungguh menyukaiku? Atau kau tidak menerima penolakan dan pengabaianku? Dan tidak menerima orang yang kau sukai direbut orang lain? Xiaolu, apakah kau sungguh menyukaiku? Atau kau tidak menerima penolakan dan pengabaianku? Dan tidak menerima orang yang kau sukai direbut orang lain? Apakah kau sungguh menyukaiku? Ya Lingxi, kenapa kau harus muncul? Kalau kau tidak muncul, aku sudah menjadi pacar Nanheng. Ini semua karena kau. Xiaolu, kau sudah menyerah? Aku tidak terima, juga tidak menyerah. Sen Nanheng harus menjadi milikku. Ye Lingxi, aku akan membiarkanmu naik ke atas awan dulu. Lalu aku akan membuatmu jatuh dari atas awan menuju neraka. Di saat itu, kau pasti tidak bisa berada di sisi Nanheng lagi. Apa artinya? Kenapa kau harus menjadikannya Lingxi sebagai musuh? Walaupun kalian berdua berjodoh, walaupun kalian berdua adalah teman masa kecil, tapi apa artinya? Sedalam apapun perasaanmu terhadapnya, dia juga tidak akan mencintaimu. Kalau bukan karena Ye Lingxi, aku pasti sudah bersama dengan Nanheng. Kau sudah gila. Seharusnya aku tidak memberitahumu kalau Ye Lingxi sudah kembali. Seharusnya aku memberitahumu di saat mereka sudah menikah agar kau menyerah. Pergi, cepat keluar. Aku tidak mau melihatmu. Pergi. Kak Lingxi, gawat. Ada apa? Semua kontrak ini dibatalkan. Jam 9 tadi, ada banyak klien yang menelpon ke sini dan mau membatalkan kerjasama. Mereka semua tiba-tiba membatalkan kerjasama secara serentak, tanpa ada tanda-tanda apapun. Iya. Pasti ini ulah seseorang. Mereka mau membatalkan kerjasama walaupun harus membayar biaya pelanggaran kontrak. Sepertinya rekan kerjasama mereka yang baru adalah orang yang besar. Setelah kehilangan kerjasama sebanyak ini, Ye Lingxi pasti tidak tahu harus berbuat apa. Nona, apakah kita masih melanjutkannya? Aku takut Pak Seng. Kalau begitu, kita berhenti sejenak. Biarkan Ye Lingxi berjuang dulu. Semakin lama dia berjuang, pasti akan semakin seru. Aku akan membuktikan kalau di dunia ini hanya aku yang pantas menjadi pacar Sen Nanheng.
Nona Xia bukan hanya cantik, tapi juga sangat pintar. Tidak, aku masih muda dan tidak berpengalaman. Aku masih memerlukan bantuan dari kalian. Kami sudah melihat kemampuan Nona Xia. Aku sangat menantikan untuk bekerja sama denganmu. Bersulang. Xiaolu, jangan banyak minum. Ini bukan urusanmu. Hati-hati di jalan. Kepalaku sangat sakit. Sudah kubilang, jangan banyak minum, tapi kau tidak mau dengar. Jangan memarahiku. Xiaolu, aku yang selalu berada di sisimu. Tapi kenapa kau tidak pernah melihatku? Xiaolu, kali ini kau yang menggodaku terlebih dahulu. Kepalaku sakit sekali. Sudah bangun? Kalau begitu cepat sarapan dulu. Jian Yicheng, kenapa kau ada di sini? Kau mabuk. Aku yang merawatmu semalaman. Kau tanya kenapa aku bisa ada di sini? Cepat keluar sekarang juga. Apa ini? Jian Yicheng? Dasar pria tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Xiaolu, kemarin malam kau yang menggodaku dulu, jadi aku tidak bisa menahannya. Tenang saja, aku tidak melakukan apa-apa. Maaf, studio ini terlalu kecil. Tidak ada teh yang bagus untuk kalian. Tidak apa-apa, air putih saja sudah cukup. Maaf, aku salah. Akhir-akhir ini aku menemui banyak klien, jadi sudah terbiasa berbicara seperti itu. Sepertinya Ibu Ye akhir-akhir ini sangat sibuk. Semoga Ibu Ye masih ada waktu untuk menerima proyek dari Jahe. Wah, proyek seperti apa yang bisa membuatmu datang ke studio kecil seperti ini? Lihat saja, proyek ini memerlukan desainer yang sangat handal. Dari semua orang yang kukenal, hanya kau yang bisa mencobanya. Kau juga tidak bisa? Aku tidak ahli dalam gaya desain dari proyek itu. Bagaimana? Apakah kau mau bekerja sama dengan Jahe? Kau sudah sangat mempercayaiku. Bagaimana mungkin aku bisa mengecewakanmu? Kalau begitu, selamat bekerja sama. Aku akan ambil mobil. Ninjin, bagaimana hubunganmu dengannya sekarang? Hah? Yang dia sukai bukan aku. Tapi orang yang dia sukai sudah dipastikan tidak akan mencintainya. Lingxi, kau? Ninjin, suatu hari dia pasti akan melangkah ke depan. Selama ini kau sudah begitu perhatian padanya. Apakah kau tidak mau berjuang untuk dirimu sendiri? Hah? Tapi aku... Ninjin, ayo naik. Ninjin, ikuti kata hatimu. Aku mempercayaimu.